Memang di luar negeri udah banyak banget ya, tapi memang di Indonesia ini jarang banget. Waktu zaman saya masuk di YouTube tuh benar-benar cuma satu dua orang aja gitu loh. Dan TikTok, saya ngemulai awal download TikTok itu pada saat pandemi. Anak-anak saya pada main-main TikTok. Saya pikir nih apaan sih, aduh matiin kek gitu kan, annoying banget gitu. Padahal saya juga download sebenarnya. Tapi saya cuma scroll doang, saya nggak download apapun, saya nggak bikin konten, saya cuma download scroll aja, dan itu ediktif banget sih gitu. Dan saya mau coba-coba bikin konten joget-joget, aduh kok kayaknya nggak bakat gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai muncul tuh konten selain joget-joget, orang udah bosen kali ya, dan itu namanya hidden gem. Hidden gem itu biasanya orang itu review cafe, restoran yang estetik, bagus-bagus gitu kan ya tempatnya, dan kita kan ngeliatnya nggak skip, terus saya kita nonton sampai habis sampai kita tahu itu tempatnya di mana sih gitu. Terus aku mulai mikir, kayaknya kalau misalnya saya pakai buat review show unit, itu kayak mulai juga deh gitu. Meeting is being recorded. Oke, sorry tadi ada ini dikit. Oke, saya mikir gini, saya sebagai agent properti saya kan ada akses untuk masuk untuk review show unit. Show unit itu kan bagus ya teman-teman, dibikin secantik mungkin, interiornya juga cakep banget semuanya, perfect lah pokoknya sebagai rumah hunian gitu kan. Saya pikir kenapa saya nggak mulai untuk review rumah aja gitu. Dan tapi saya pakainya konsepnya itu, saya pakai konsepnya gimana ya? Kan ada orang yang konsep bikin TikTok review rumahnya itu putus-putus ya, tapi saya nggak mau kayak gitu. Saya mikir gini, apa sih yang ngebedain rumah satu dengan yang lainnya? Karena kan saya nge-reviewnya itu kan rumah itu yang ngebedainnya itu adalah layout kan teman-teman gitu loh. Jadi saya pakai konsep dari orang bule nih. Satu lagi nih ya, saya benar-benar kagum banget sama agent properti di luar negeri. Mereka itu benar-benar aktif banget di sosial media dan kita bisa contek mereka semuanya. Nah itu awal mula saya lihat di TikTok itu udah centang-centang biru semua properti agent di sana, review rumahnya dari runut dari depan ke belakang gitu kan. Nah saya ikutin, akhirnya saya bikin konten di TikTok gitu. Itu masih 1, 2, 3, nggak ada yang nonton cuma 5, 10. Tapi saya mikir gini, kalau misalnya saya berhenti untuk bikin konten di TikTok, siapa yang mau lihat gitu loh. Saya mikir nggak ada yang lihat, percuma gitu kan. Tapi pada saat viral, saya tuh cuma mikirnya gini, TikTok itu ada kesempatan untuk viral gitu kan, ya kan banyak kan yang viral di TikTok gitu. Tapi saya mikir kalau misalnya saya viral, tiba-tiba saya kontennya cuma 1, 2, siapa yang mau follow gitu loh, bener gak sih? Nah, uh, oke, kita nggak mau lanjutin sono dulu, saya mau lanjutin ini dulu ya. Karena itu kalau diomongin panjang banget, aduh teman-teman saya udah nggak bisa stop deh kalau ngomongin hal itu, karena itu pengalaman pribadi saya sendiri deh. Nah ini, kita ngomongin ya kenapa mesti TikTok gitu, why TikTok? Kenapa sih kita harus memanfaatkan TikTok untuk media marketing gitu ya? Oke, sebelumnya di sini saya punya data yang saya ambil dari kumparan.com. Di sini dikatakan pengguna TikTok di 2020 atau di awal pandemi itu mencapai 37 juta pengguna. Dan surprisingly di tahun 2022 angka tersebut itu meningkat drastis. Which is saat ini pengguna TikTok di 2022 mencapai 92 juta lebih, teman-teman ya. Ini luar biasa banget. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 278 juta jiwa lebih, itu berarti sekitar 35% loh orang yang download TikTok atau punya aplikasi TikTok di HP mereka. Dan saya yakin mungkin sekarang udah lebih ya yang pakai TikTok. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah peluang gitu. Dimana kita ketahui para business owner yang hebat, para owner online shop yang hebat, bahkan para marketer yang hebat ya, itu orang yang bisa melihat dan memanfaatkan hal ini sebagai peluang. Nah, dulu kan saya pikir TikTok ini aplikasi bocah ya, isinya juga remaja-remaja alay gitu, istilahnya lebih ke arah negatif lah. Tapi saat ini perkembangan TikTok itu jauh melampaui sosial media lainnya. Bahkan saat ini TikTok dinobatkan loh sebagai top 5 atau 5 tertinggi kategori sosial media berdasarkan kontan.co.id, bahkan di atas YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Nah, teman-teman pasti bingung kan kenapa sih TikTok kok di atas YouTube sama Instagram sama Facebook gitu loh. Ya, mungkin teman-teman sering dengar ya seminar mengenai digital marketing, membahas di Instagram, YouTube, Facebook. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau akhir-akhir ini TikTok lah yang sedang hits dan jadi nomor 1.
saya pun merasakan the power of TikTok dibandingkan platform sosial media lainnya gitu loh. Kita bisa lihat zaman sekarang mau jadi artis tuh gampang, tinggal viral di TikTok langsung diundang deh gitu kan ke TV-TV swasta. Apalagi yang kemarin acara 17-an itu ada anak kecil namanya Farel nyanyi di depan Pak Jokowi diundang ke istana. Itu kenapa? Karena dia pernah viral di TikTok nyanyi dangdut gitu loh. Bayangin guys, teman-teman bayangin sepowerful apa TikTok itu gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita lihat dari App Store, ini TikTok itu merajai aplikasi sosmed sama halnya dengan di Play Store. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri ya. Saya ambilnya langsung dari Play Store-nya. Nah, TikTok itu sendiri apa sih? Kok banyak banget, hampir ratusan juta orang gitu loh yang download. Kalau saya rangkum dari Wikipedia, ini secara global, TikTok itu merupakan platform video pendek yang memungkinkan penggunanya berimajinasi dan mengekspresikan ide secara bebas dalam bentuk video pendek. Nah, kalau kita jabarkan lebih detail, TikTok itu adalah pertama, content distribution platform. Nah, apa sih content distribution platform itu? Ini artinya di TikTok itu walaupun kita nggak punya followers nih ya, followers kita sedikit, tapi kita bisa mendapatkan views yang banyak. Nah, itu dia bagusnya algoritma TikTok ya. Nanti saya akan jelaskan gimana algoritma TikTok bekerja. Nah, bahkan saya ingat banget ya waktu awal-awal yang saya tadi bilang saya followersnya cuma 15 orang, itu pun teman-teman dekat sama keluarga gitu kan. Tapi yang nonton itu bisa ratusan bahkan ribuan gitu loh. Itu dari mana gitu ya? Artinya algoritma TikTok itu nggak ngelihat seberapa banyak followers yang kita punya, tapi seberapa menarik konten yang kita buat dan akan didistribusikan ke pengguna TikTok lainnya. Oke, nanti saya akan jelasin lebih detail lagi. Sekarang kita lanjut lagi. TikTok itu adalah sosial media yang berdasarkan musik yang lagi viral dan trending, karena itu penting juga kalau kita ikutin tren musik yang ada dan pastinya harus disesuaikan dengan konten kita gitu. Dan TikTok itu sebenarnya pada awalnya khusus konten video pendek ya, tapi seiring berjalannya waktu, TikTok itu sekarang udah bisa upload video selama 10 menit. Nah, bayangin teman-teman, TikTok itu udah mau ikut-ikutin YouTube. Nah, itu ibaratnya kalau kita sekarang mendalami mengenai TikTok itu nggak akan rugi. Karena apa? TikTok nggak akan mati, teman-teman. TikTok nggak akan redup. Dia akan naik terus melesat. Dia nggak akan mau dikalahin sama YouTube dan yang lain-lain gitu loh. Oke? Nextnya TikTok itu formatnya postpaid teman-teman ya. Jadi gampang banget nih, nggak perlu miring-miringin nih kayak gini. Kita mau YouTube miring-miringin ya kan handphone kita, nggak perlu lagi gitu loh. Kalau TikTok tinggal begini aja gampang. Udah tinggal potret aja gitu loh. Kita mau videoin tinggal begini aja, nggak usah pakai begini-gini gitu. Pokoknya TikTok itu praktis banget ya. Jadi enak dilihat gitu. Nah, nextnya TikTok itu memiliki music library yang sangat banyak. Jadi mau musik apa aja tuh sekarang udah ada di TikTok. Dan juga konten di TikTok itu bisa dipakai ulang. Coba deh teman-teman lihat deh di YouTube atau di Instagram. Kita mau pakai konten yang udah kita upload aja itu susah banget. Ngedownloadnya gimana sih caranya gitu loh kan, susah gitu loh. Bahkan pakai aplikasi-aplikasi yang mesti berbayar gitu loh. Nah, kalau TikTok tuh gampang banget. Mau download tinggal download aja di situ. Gampang banget. Kita mau ambil video orang juga gampang gitu kan. Nah, itulah enaknya di TikTok. Kita pakai TikTok itu benar-benar friendly to use banget deh. Oke, bahkan nah, TikTok itu tidak menutup kemungkinan untuk viral. Nah, ini yang bikin orang penasaran nih, gimana sih biar bisa FYP? Nah, ini nih, tunggu-tunggu nih sama teman-teman nih pasti. Algoritma TikTok yang paling bikin penasaran. Sekarang, seperti yang kita sudah tahu, semuanya TikTok itu memiliki fitur yang namanya FYP. FYP itu adalah personalized algorithm ya. Jadi yang nggak banyak orang tahu sebenarnya video kita yang kita upload di TikTok itu semuanya pasti FYP gitu. Nah, teman-teman pasti kaget kan, kok bisa sih? Kan banyak yang nanya gimana sih biar FYP? Enggak, teman-teman. Semua video yang udah diupload di TikTok itu pasti akan masuk ke FYP, di fitur FYP. Nanti akan saya ada screennya sih nanti kalau kita mau dapetin FYP for you itu di mana gitu kan ya. Nah, itu pasti masuk ke kolom itu gitu loh, FYP gitu loh. Kok bisa? Ya karena memang cara kerja TikTok seperti itu gitu. Cara kerjanya itu memang se-powerful itu gitu, berbeda dari sosial media yang lainnya. Pertanyaannya, kalau udah masuk fitur FYP itu, konten kita itu ditonton nggak sama orang? Nah, itu dia pertanyaan next-nya ya kan? Kalau udah masuk FYP, oke, udah jelas. Tapi ditonton nggak sama orang? Karena ketika konten kita itu di skip oleh banyak orang,
atau misalnya dari followers kita aja udah nggak mau nonton, ya udah video kita akan stay dan bertahan di small batch. Nah, small batch itu maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman ya, jika kita upload konten, TikTok itu akan menyebarkan konten kita itu ke 100 orang pertama, atau ini dinamakan small batch. Nah, small batch yang bawah ini ya, ini. Nah, nanti dari 100 orang ini, TikTok akan mengevaluasi kira-kira konten kita itu banyak kan ditonton gitu lah sama 100 orang ini ya. Ya, di like apa enggak, di share apa enggak, di komen apa enggak gitu loh. Kalau banyak yang nonton, di like, komen, di share gitu loh sama 100 orang ini, TikTok akan mendistribusikan atau menyebarkan video kita ke medium batch yang mungkin sekitar 1000-an orang ya gitu loh. Dan seterusnya. Akhirnya kenapa bisa sampai viral? Karena TikTok akan terus-terusan mendistribusikan ke audiens yang lebih besar lagi gitu loh. Dan akhirnya bisa viral gitu loh. Nah, ini tadi saya bilang kalau TikTok itu adalah content distribution platform. Nah, ini dia yang bikin sebuah konten itu viral, nggak pakai bayar ads, nggak pakai promote, bisa dapat viral gratis gitu, atau diviralin lah sama TikTok gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau kontennya viral, pastikan kualitas konten yang teman-teman buat itu bagus dan menarik gitu. Biar banyak yang nggak cuma nonton, tapi banyak yang like, komen, dan share. Nah, nanti akan kita bahas cara membuat konten bagus untuk review rumah. Selanjutnya, kita akan mengenai algoritma TikTok, apa masih ada yang bingung? Saya rasa sih cukup jelas ya kalau misalnya saya bikin gambaran seperti ini gitu, jadinya teman-teman mesti tahu TikTok itu content distribution platform yang mendistribusikan video-video kita ke audiens yang lebih besar lagi. Beda kan ya kalau Instagram itu kan memang didistribusikan ke kita ya, teman-teman yang follow kita aja gitu kan ya. Yang mungkin sekarang udah ada ikut-ikutin TikTok sih, cuma memang nggak se-powerful TikTok algoritmanya gitu. Oke. Belum ada yang nanya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nanti mungkin bisa nanya di akhir dari sesi ini, biar saya lanjutin lagi ya sekarang. Oke, sekarang kita mulai masuk ke demografi pengguna TikTok. Nah, pasti teman-teman penasaran nih, kok viral apa tuh TikTok itu dipakai bocah gitu kan ya dari dulu ya. Tapi ternyata enggak teman-teman. Nah, persentase di sini 76% itu penggunanya adalah 18 sampai 34 tahun, which is produktif banget ya usianya. Dan yang surprisingly itu 11%-nya penggunanya usianya 35 sampai 45 tahun ke atas. Nah, ini udah mapan banget nih kelihatannya. Dan itu juga udah saya buktiin sih. Mama saya umur 60 tahun aja suka loh scroll TikTok gitu kan. Dan kadang-kadang juga, iya ada restoran enak nih di sini, itu dari mana? Dari TikTok gitu. Jadi ya ini udah bukti banget ya, kita nggak usah khawatir. TikTok itu banyak yang pakai bocil-bocil gitu kan, nggak usah khawatir teman-teman. Ini udah ada nih persentasenya. Jadi nggak sia-sia gitu kalau kita belajar banyak mengenai TikTok. Dan ini adalah status pekerjaan yang pengguna TikTok, 69% itu bekerja, 49% yang menikah, 51% itu orang tua. Dan untuk detail pekerjaannya bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Dan yang pastinya ini sudah bisa dipastikan ini peluang bagus ya, peluang bagus banget untuk kita mempromosikan bisnis kita di TikTok. Dan ini perbandingan gender, 68% perempuan, 32% laki-laki. Tapi sekarang udah 50-50 sih. Kemarin saya punya analitik itu 50%, ya maksud pokoknya nggak terlalu jauh banget perbedaannya gitu loh. Cewek cowok udah banyak banget yang pakai TikTok, udah nggak dipikir alay lagi sekarang. Oke, ini kebiasaan pengguna TikTok. Nah, kenapa tadi saya bilang TikTok itu adiktif? Karena benar-benar teman-teman ya, kita sehari berapa kali sih buka TikTok gitu? Untuk scroll doang gitu kan. Itu 95% pengguna TikTok itu scroll video TikTok. 66% itu like video TikTok, 17% komen video TikTok, 24%-nya itu share video TikTok, dan 9% itu posting video TikTok. Nah, ini masih dikit nih teman-teman nih, baru 9% nih yang posting nih. Kebanyakan cuma scroll doang, cuma komen, cuma kepo gitu kan. Jangan kayak gitu loh. Kita tuh bisa mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk bikin konten di TikTok, biar kita nanti udah jutaan orang yang pakai TikTok di rumah, teman-teman nanti udah ketinggalan gitu kan. Oke, ini sekarang
sebelum saya jelaskan satu-satu mengenai cara membuat TikTok, saya mau ngejelasin dulu fitur-fitur apa aja sih yang ada di TikTok gitu kan. Mungkin teman-teman yang udah punya TikTok, udah biasa main TikTok mungkin tahu ya. Tapi ini saya jelasin lebih detail lagi, biar teman-teman yang belum tahu itu tahu. Nah, di TikTok itu pas kita buka, di sini ada atas ini ada yang namanya feed. Di TikTok itu ada namanya following sama for you. Nah, ini for you ini yang tadi saya bilang teman-teman ya. Kalau video kita yang kita upload di TikTok itu akan masuk ke for you page. For you page itu ada di sini gitu loh. Ya, ini cari di sini. Kalau following ini yang kita follow, teman-teman yang kita follow gitu loh. Oke. Nextnya. Oh iya, kalau misalnya tadi saya bilang FYP di HP saya sama HP teman-teman tuh beda, karena interestnya beda. Nah inilah pinternya TikTok gitu loh, dia akan ngebaca seberapa sering kita nonton video full gitu, misalnya kita suka komedi gitu kan, nah nanti akan terus-terusan dikasih konten yang berbau-bau komedi gitu loh, otomatis kita makin adiktif untuk nonton gitu loh. Nah itu pinter banget, benar-benar pinter banget TikTok, makanya aku juga amazed gitu sama TikTok gitu kan. Nah, semakin kita sering menggunakan scrolling, like, komen, itu kita jadi apa ya? Jadi ketemu interest yang ketemu interestnya gitu loh. Nanti ya teman-teman, yang saya bilang ya, FYP-nya itu pasti akan sesuai dengan interest yang kita sukai gitu loh, ya kan? Nah, makanya sebelum teman-teman bikin konten di TikTok, saya saranin teman-teman scrolling, like videonya, lihat videonya ini yang sesuai dengan bisnis sama konten kita gitu loh, konten-konten review rumah. Nah, jadi di situ teman-teman bisa belajar banyak ya dari konten-konten yang udah ada gitu loh. Oke, yang tadi saya bilang kan TikTok itu praktis. Yes, karena apa? Karena mudah di-share. Gimana sih cara nge-share-nya? Itu tinggal ada tanda ini, ada tanda panah di sini, dan nanti akan keluar tampilan seperti ini. Itu teman-teman bisa share ya, bisa share langsung ke WhatsApp, bisa copy link juga, bisa share ke Instagram langsung, atau teman-teman bisa save videonya di sini gitu loh. Ini bisa di-download ya, ini gampang banget di-download, mudah di-download juga. Nih, mudah di-download. Ini save video berarti namanya nih. Nih, itu nanti akan keluar, kalau udah di-save, keluarnya di galeri teman-teman. Oke, ini yang tadi saya bilang, ini beda banget YouTube sama Instagram. Mau download video yang susah, kalau di TikTok udah tinggal klik ini aja, udah langsung masuk ke galeri HP-nya teman-teman. Nah, pakai, cuma ini saya mau ngejelasin aja. Kalau di sini sekarang udah ada TikTok Shop. Oke, lanjut lagi di sini ada yang namanya iBox lagi. sorry. Ya, di sini ada inbox. Inbox itu isinya apa sih? Isinya itu ada di inbox itu ada yang namanya DM. DM itu nggak ke Instagram sih. Kalau Instagram itu kan semua orang bisa download DM kita walaupun ada di request ya kan. Nah kalau TikTok tuh nggak bisa. Jadi benar-benar aman banget. TikTok itu nggak kalau misalnya kita friends, misalnya kita saling follow itu baru bisa nge-DM kita gitu. Kalau nggak bisa sembarangan orang untuk DM kita. Nah ini di sini juga ada yang namanya notifikasi TikTok. Nah ini ada notifikasi orang komen-komen. Oke. Nah ini aktivitasnya ada di sini semua ya, di samping sini ya. Ini ada notifikasinya. Oke, sekarang kita masuk ke Discover Page. Discover Page ini yang tadi saya sempat mention kalau algoritma TikTok itu bekerja kalau kita pakai musik yang sedang viral. Untuk cari tahu yang viral itu kita bisa lihat di Discover Page ini. Di Discover Page ini kita akan mendapatkan musik, challenge dan juga hashtag yang lagi trending dan viral gitu ya. Karena musik ini sangat penting di TikTok. Bisa dibilang ini mempengaruhi algoritma TikTok gitu. Walaupun kita bagian konten, walaupun misalnya review rumah gitu kan, mengenai edukasi mengenai KPR, atau apapun juga, itu kan tetap harus pakai musik yang lagi viral karena itu tujuan TikTok dibuat gitu kan. Nah, cara buka fitur Discover Page. Nah, di feed-nya itu ada tanda hitam seperti ini, tanda tambah. Nah, ini akan kebuka, langsung ada add sound di atas, diklik aja add sound-nya.
Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada kolom discover sama favorit. Nah, di kolom discover kita akan dapat musik dan challenge hashtag yang sedang trending gitu loh. Nah, di sini kita juga bisa save musik yang lagi viral pas bikin konten, jadi kita nggak usah capek-capek lagi nih nyari musik yang lagi viral. Gimana cara save-nya? Teman-teman tinggal save aja di sini, klik yang tanda ini, nanti akan jadi kayak item begini. Dan untuk nyari yang musik yang kita udah save itu nanti ada di favorit. Favorit itu berarti kita udah save ya. Nah, ini semuanya di sini ya, teman-teman ya. Ini, oke, nextnya lagi fitur berikutnya. Cara dapetin musik yang lagi viral. Ini kita bisa tinggal cari aja di playlist. Di situ ada yang sedang lagi hits dari musik, download, dance, challenge dan segala macam. Ini teman-teman tinggal dengerin aja ya satu-satu semuanya yang sesuai kira-kira gitu yang bisa dibuat untuk background musiknya review rumah. Itu teman-teman tinggal save-in aja semuanya. Tapi memang ini yang saya pakai waktu awal-awal ya, saya bikin video TikTok ya, karena kan kita mesti dapetin viralnya gitu ya, kita mesti mau nggak mau nih pakai musik yang lagi viral gitu. Tapi kalau sekarang saya itu pakai yang namanya commercial sound. Kenapa saya pakai commercial sound? Karena pertama, commercial sound itu banyak banget lagu-lagu yang lebih dari 1 menit, karena kita review rumah itu pasti nggak mungkin kurang dari 1 menit kan ya, otomatis gitu kan, apalagi rumahnya besar gitu udah pasti bisa 2 menit, 3 menit, itu nggak ada gitu loh video lagu-lagu yang viral di Discovery tadi. Kita mesti cari di commercial sound. Saya tuh sekarang nggak pernah pakai lagi musik-musik yang lain, saya pakai commercial sound karena kalau kita rencana untuk promote atau push video kita gitu ya, which is kita bayar gitu kan, itu kita nggak boleh pakai sound yang tadi viral-viral itu teman-teman, kita mesti pakai yang commercial sound khusus di sini gitu loh. Jadi biar aman, saya selalu pakai commercial sound gitu. Ini bisa dapetnya di sini teman-teman ya. Ini pilih yang ini, terus nanti kebuka semuanya di sini. Nah, teman-teman tinggal cari aja. Ini biasanya saya kasih carinya pakai kata kunci ini, klasik musik, update background musik. Nah, itu cocok banget buat konten-konten review rumah yang kita buat gitu loh. Nah, nanti teman-teman tinggal save-in aja. Kalau saya sih biasanya kalau ada waktu nih, saya dengerin satu-satu yang kira-kira bagus, saya save-in semuanya. Oke, kalau udah di-save, munculnya di mana sih gitu loh biar gampang. Tadi saya bilang kan, itu kan yang di favorit tadi itu kan agak susah ya bukanya, musik ke tengah-tengah dulu, pencet tengah-tengah yang plus itu ada plus, terus ke sound lagi. Nah, biar gampang, teman-teman tinggal pilih aja yang ini, cara yang paling gampang. Ada di feed langsung, ini ada tanda kayak save, kayak bendera gitu ya. Nah, teman-teman buka, itu nanti misalnya teman-teman save video, save efek dia muka cantik gitu kan, atau sound-sound yang tadi kita udah save, itu nanti keluarnya di sini semua. Nah, gampang banget kan kalau misalnya mau lihat video, kita lihat lagi gitu, kemarin kita kayaknya udah save deh video ini, kita mau belajar gitu kan buat review rumah yang ini gitu kan. Nah, itu keluarnya di sini teman-teman nih, ada video nih, gampang banget bukanya, tinggal buka feed, tinggal klik ini, nanti keluar di sini gitu. Ini juga soundnya juga ada di sini semua. Oke. Nah, ini cara lain nih kalau kita mau cari musik yang lagi viral. Caranya adalah di talkbot.com. Nah, ini gratis ya teman-temannya, tinggal search aja. Biasanya Talkbot ini merangkum musik-musik yang lagi viral itu sampai top 100 gitu. Tapi saya sarankan teman-teman pakai yang top 10 aja, karena ya pasti top 10 yang paling viral lah ya gitu kan. Kalau udah sampai 100 sih udah enggak sih kayaknya. Dan cara cari lagunya di TikTok gimana nih? Kalau kita lihat di sini, misalnya ini Monkeys Mini Monkey. Nanti kita ini aja, tinggal klik kata kuncinya, search kata kuncinya di TikTok, di soundnya itu judulnya sama kayak ini, Monkeys Mini Monkey, nanti akan keluar video, sound, atau apapun yang berhubungan dengan lagu ini gitu. Oke, sekarang kita masuk cara membuat video review rumah. Nah, ini yang paling tunggu-tunggu nih pasti nih. Dan sebelumnya ada yang beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mereview rumah. Yang pertama adalah gimbal. Nah, ini paling penting banget, terpenting menurut saya, karena saya pernah banget ya
pakai handphone. Ini padahal handphonenya udah ada stabilnya ya, maksudnya termasuk bagus lah ya, udah stabil gitu, tapi tetap aja goyang teman-teman. Jadi kita gimana pun juga sebagai kita profesi kita sebagai agent kan kita mau serius untuk mendapatkan komisi yang besar. Jadi ya otomatis ya nggak rugi ya teman-teman untuk apa sih modalin dikit lah gitu loh, untuk beli gimbal, untuk mendapatkan video yang bagus, untuk angle yang bagus gitu loh. Jadi nggak goyang-goyang kalau kita jalan. Nah ini kalau saya pakai DJI mereknya. Nah ini saya pakai. Ini udah enak banget karena ini kepisah gitu. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Pokoknya saya pakai. Aduh nggak kelihatan lagi. Nah gini. Tuh. Ini saya beli waktu itu harganya masih 2 juta, tapi sekarang udah turun sih harganya tinggal 1,4-an ya. Nah, kalau misalnya sekarang ada yang terbaru itu harga 2,5, 2,4-an lah ya, itu adanya teman-teman bisa cari aja di Tokopedia atau di Shopee, di official shopnya DJI. Merek ini bagus teman-teman, karena saya pernah pakai ya merek lain, padahal harganya lumayan sih ya 1 juta, tapi cepet rusak gitu. Jadi saya sarankan teman-teman pakai yang merek ini karena udah bagus. Ini saya nggak di-endorse ya teman-teman, ini saya cuma kagum aja gitu loh sama DJI, udah berapa kali jatuh, udah kena hujan, tapi masih awet. Oke, nextnya yang kedua, kamera wide lens. Nah, kalau HP teman-teman nggak bisa wide lens, saya saranin teman-teman beli wide lensnya sendiri, itu penting banget gitu loh. Karena gimana pun juga sebuah ruangan itu kan apalagi ruangan rumah itu kan nggak selalu kita review rumah yang besar ya kan, pasti kan kita ada review rumah yang kecil gitu. Kalau pakai wide lens itu kan menarik videonya, kita lihat video orang deh misalnya, tapi dia cuma pakai kamera yang bukan wide lens gitu kan. Nah itu temennya gimana mau viral gitu kan videonya. Jadi ya menurut saya wide lens itu penting banget. Ya kalau misalnya teman-teman ada modal lebih banyak lagi gitu, teman-teman bisa beli handphone yang udah wide lens, ada wide lensnya ya kan. Oke. Nah, yang ketiga itu loh ada pengambilan angle. Ini bisa dibilang bagian paling krusialnya ya, karena suatu review rumah itu, saya matiin dulu. Ini maksudnya ini sesuatu yang krusial karena review rumah bisa dibilang bagus itu adalah dari angle. Selain wide lens, pengambilan angle itu penting banget gitu loh, supaya kelihatan rumahnya itu wah menarik banget dan enak dilihat gitu kan. Nah karena kan tujuan kita kan untuk bikin konten rumah itu kan supaya orang tertarik untuk nonton sampai habis dan orang kontak kita akhirnya dan juga akhirnya closing gitu kan. Nah ini saya kasih contoh ya. Nah, ini udah pakai gimbal dan kamera wide lens. Ini bisa kelihatan banget ya kalau misalnya rumah ini tuh jadi kelihatan gede, mewah, ceilingnya tinggi gitu kan. Nah ini padahal kamarnya aslinya nggak, ya biasa gitu loh, nggak gede-gede banget, tapi pakai wide lens jadi gimana ya, jadi kelihatannya plong aja, lega aja gitu loh kelihatannya. Nah ini pengambilan angle-nya juga penting banget teman-teman nih. Jadi teman-teman harus berpaku pada satu sisi. Jangan teman-teman nanti dari sisi yang satu sini gitu belum selesai di habis review satu kamar itu ya, teman-teman pindah sebelah sana. Jadi gimana ya? Pusing juga gitu loh yang nonton gitu. Kayak kita di posisinya kita yang nonton lah gitu loh. Kalau kita yang nonton kita pasti akan skip gitu loh konten-konten seperti itu gitu kan. Dan yang nextnya itu jangan terburu-buru, slow aja, karena apa? Kita itu kan nantinya pas diedit itu kita mau videonya itu dipercepat 2 kali. Kalau saya sih gitu ya, karena saya ikutin kontennya agent properti di luar negeri ya kan. Tapi ini konten saya terserah teman-teman sih, itu pilihan teman-teman juga. Kalau misalnya mau yang biasa gitu loh, nggak mau dicepetin 2 kali, ya boleh-boleh aja gitu loh. Tapi kalau saya memang sukanya saya cepetin 2 kali biar cepet, karena kuotanya takutnya habis ya nonton. Oke, nih videonya contohnya kecepatannya seperti ini. Jadi kalau di 2 kalinya juga bagus gitu, nggak kecepatan, nggak terlalu lama juga. Nah kurang lebih kayak gitu.
karena saya sering lihat ya di beberapa konten-konten orang kok cepet banget gitu loh. Bahkan saya lihat waktu itu di satu show unit agent property juga yang videoin, itu videonya begini, nggak pakai gimbal, nggak pakai apa, cuma begini aja, bahkan nggak ngelihat di kameranya gitu loh, dia cuma kayak jalan begini aja, cuma begini-gini doang. Terus saya mikir, ini saya penasaran sih sama hasilnya gimana. Gitu loh. Makanya teman-teman coba diperhatikan ya mengenai apa tadi ya yang pertama saya bilang, gimbalnya, wide lensnya, lensanya, terus jangan terburu-buru juga pengambilan angle-nya, dan juga yang kelima yang tadi saya bilang itu runut teman-teman ya. Yang itu yang saya suka dari agent property di luar negeri, mereka itu runut banget, jadi kita enak lihatnya, nggak kehilangan kehilangan arah lah, kita jadi bisa membayangin layout dari rumah tersebut gitu loh. Nah ini salah satu contoh aja yang saya bikin. Nah ini cuma teasernya doang depan. Rumah fully furnished hadir lagi nih guys. Kali ini aku akan review rumah fully furnished 2 lantai. Dulu gak ada carportnya, dan ukuran 5x12, persembahan dari developer ternama yaitu Sinar Maslet. Kita langsung review. Nah, ini dari pintu utama. Tanya aja ya, sebelum mulai aku mau info dulu nih. Kalau di living room nanti abis itu pokoknya tuh video itu ada kalau kita tiba-tiba dapat telepon atau apa, nggak apa-apa sih, putus, asal jangan putus ke ruangan lainnya langsung gitu loh. Kita mesti mulai dari yang tempat kita awal-awal putusnya di mana gitu loh, videonya gitu loh. Seluruh furnish yang ada di rumah ini soundnya sorry ya teman-teman kalau kekencengan gitu kan, tapi saya soalnya nggak kecilin. Emang dari soalnya udah begini gitu. Ini yang kalau apa-apa ya, biar nggak bosan ya, biar nggak ngantuk. Lihat, itu sudah termasuk, kecuali elektroniknya ya guys. Contoh, sofa dan meja makannya sudah termasuk. Asik banget gak sih? Dan lanjut lagi, ini adalah kamar mandi, tapi nggak bisa dibuka guys. Ya pokoknya ini kamar mandi. Lanjut lagi, ini adalah kitchen area. Nah, kitchennya sudah termasuk nih, kecuali kulkasnya. Dan mesin cucinya juga belum termasuk. Oke, itu sekitar cuma gambaran aja ya, seperti itu. Jadi mesti runut nih dari depan pintu utama. Itu kalau konsep saya ya, dari pintu utama kita ke pintu utama lagi terakhirnya. Jadi dari lantai 2 ke bawah, ke tangga bawah, terus keluar lagi melalui pintu utama. Itu biasanya kontennya kayak begitu sih. Kalau teman-teman udah sering lihat konten saya di TikTok, saya selalu seperti. Oke. Nah sekarang kita masuk ke cara edit video. Nah sebenarnya kita bisa langsung edit pakai aplikasi TikTok, tapi memang saya nggak saranin pakai aplikasi TikTok karena memang fiturnya itu nggak selengkap di video editor. Walaupun di TikTok sendiri ya udah ada yang namanya fitur seperti ini, adjust clip, itu namanya TikTok Studio, tapi nggak tahu kenapa saya nggak begitu suka aja gitu loh, nggak ada transisinya, nggak ada ini itu, pokoknya enakan di video editor deh. Nah, makanya saya tuh pilih di video editor untuk edit videonya, dan aplikasi video editor lainnya ya, tetap untuk edit video gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman udah familiar dengan biasa yang teman-teman pakai, udah nggak apa-apa gitu. Tapi buat teman-teman yang belum pernah pakai aplikasi video editor, saya saranin sih teman-teman tuh pakai aplikasi yang saya pakai, yaitu CapCut. Nah, CapCut ini tuh populer banget ya. Rata-rata pengguna TikTok itu pakai aplikasi ini loh. Nah, kenapa? Karena aplikasi ini gratis. Yang pasti gratis ya. Udah gitu ada fiturnya lengkap, template yang lengkap semuanya, dan aplikasi ini no watermark. Dan bisa langsung di-share ke sosial media gitu. Jadi benar-benar praktis banget pakai CapCut ini. Nggak tahu, saya senang banget pakai CapCut. Oke, sekarang saya masuk ke tutorial edit video. Mungkin sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya teman-teman dari agent? Nah ini kayaknya ada banyak banget nih pertanyaan ya. FYP itu apa? Oke, gimbal bisa buat pasang GoPro atau kalau GoPro kayaknya beda lagi deh. DJI Osmo Action enggak? Saya nggak ngerti ini. DJI Osmo itu tadi saya kasih lihat aja sih gambarnya.
Oke, lagi ya. Oke, VP itu apa? Tadi saya udah jelasin. For you page itu ada di tampilan feednya, apa? Tampilan TikTok yang pas kita buka itu kan langsung ada tulisan for you. Nah itu for you page. For you page itu yang bikin sesuatu video itu bisa kemungkinan untuk viral gitu loh di VP itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tutorial edit video. Ini saya nge-link ke YouTube. Oke, karena saya editnya pakai CapCut, ini saya buka aplikasinya dulu dari handphone saya. Nah, ini untuk new project, itu video-video yang sudah kita rekam pakai handphone kita ya, teman-teman ya. Ini handphone ini yang biasa saya bikin TikTok, karena saya udah pernah pakai kamera, dan itu susah banget, bener-bener TikTok itu tuh susah banget pakai kamera, saya juga bingung, makanya saya tetap pakai tetap pakai handphone maksudnya. Ini udah membuktikan kalau TikTok itu sangat-sangat praktis dan juga simple, nggak perlu ribet pakai kamera, udah pakai handphone aja cukup gitu. Jadi kita videoin dulu, ya kan, mau putus juga nggak apa-apa, mau ada gangguan segala macam juga nggak apa-apa. Nah nanti akhirnya kita akan edit juga. Oke, kita lanjut lagi, ini kita klik new project, dan kita pilih video-video yang mana yang tadi yang mau kita edit gitu kan. Nah kita udah pilih beberapa video, kita ingetin aja gitu urutannya ya. Kalau saya sih memang suka kemana-mana gitu loh, cuma memang pas edit video nanti saya pilih gitu ya runutnya yang mana gitu loh, karena kan saya videonya sendiri, kecuali kita suruh orang gitu, makanya semuanya kita harus kerjain sendiri teman-teman, biar kita tahu dan kita belajar gitu loh. Oke, setelah kita udah pilih ya, ini kita klik ini add di bawah add. Nah kalau saya yang pastinya saya akan mute semuanya, mute sound, video sound out. Nah, dan speednya yang tadi saya bilang, saya biasanya dicepetin 2 kali. Karena TikTok itu nggak boleh lama-lama. Nggak kayak YouTube teman-teman ya, bisa sampai 15 menit, 10 menit. TikTok itu saya biasanya paling lama itu 4 menit. Itu pun udah mepet banget. Itu udah benar-benar kayak kepanjangan banget. Karena di rumahnya itu 72 M waktu itu saya review. Jadi saya mau nggak mau ambil durasi yang 4 menit gitu kan. Nah, saya saranin teman-teman 2 kali aja, dicepetin 2 kali aja, karena TikTok itu cepet ya kan, video cepet lah gitu loh ibaratnya. Oke, ini semuanya saya cepetin 2 kali. Oke, saya cepetin semua 2 kali. Ini teman-teman jelas kan ya semuanya ya? Oke, biasanya ini cara saya edit itu, saya itu videoin fasadnya itu dalam satu tag gitu ya. Misalnya begini, saya video ini kali, saya mau ganti ganti posisi ke sana, saya nggak matiin handphonenya. Saya tetap onin karena biar saya tahu gitu kalau ini videoin mengenai fasad, karena saya fasad biasanya terakhir saya videoin ya, atau sebelumnya gitu, dia kepisah gitu. Nah ini saya cut-cutin yang saya mau pakai yang mana. Nah ini saya pakai yang ini deh. Nah ini saya pakai yang ini kurang lebih bagus angle-nya. Saya cutnya di sini di split. Ini cut video ya. Nah saya cut. Dan bagian yang ini nggak saya buang teman-teman. Bagian yang ini pengalaman saya aja sama yang saya biasa lakukan aja. Kalau teman-teman ada pilihan lain itu sama teman-teman juga sih gitu. Jadi ini saya biasa pindahin ke belakang yang selebihnya, bagian belakang itu tinggal di drag aja ya tadi ya teman-teman ya. Nah ini saya sekali lagi sorry saya lupa, ini saya edit semuanya pakai handphone ya, pokoknya TikTok semuanya handphone. Jadi teman-teman cuma cukup satu gadget aja itu udah bisa bikin konten viral. Oke. Nah, ini saya lanjut lagi ya. Nah, ini kan kita ini padahal udah 2 kali loh. Makanya tadi saya bilang ada ritmenya sendiri ya untuk kita ambil video itu jangan terlalu cepat. Karena apa? Pada saat kita cepetin 2 kali, cepetnya pas gitu jadinya. Nah, ini padahal dicepetin 2 kali loh teman-teman loh.
Tapi nggak tahu kenapa ya pas aja jelas gitu kan, dari fasadnya, terus dari carportnya, terus kita pindah lagi ke gardennya, ke pintu masuknya gitu loh. Nah ini biasanya saya stop di sini. Nah saya akan pakai yang namanya transisi untuk pas masuk gitu loh. Jadi ya ini karena saya ngambilnya itu awal-awal, saya ngambilnya pas dari pintu utama. Pas saat itu saya terakhir ngambilnya. Jadi saya gabungin videonya, pasatnya dulu, baru video yang pas saya masuk di rumah itu gitu. Jadi saya harus pakai transisi biar apa? Biar kelihatan smooth, nggak kelihatan putus gitu kan. Nah saya pakai transisi ada di sini. Ya saya pull in itu kayak transisinya kayak set gitu loh, masuk ke dalam rumah gitu loh. Oke, karena saya pakai transisinya itu ada ada kayak durasinya, jadi saya mau pas-pasin gitu biar kelihatannya kayak benar-benar saya ngebuka pintu. Nah tuh kayak gitu. Ini saya kayak masih belum puas deh waktu kemarin deh saya edit. Ya saya pas-pasin lagi nih. Nah ini final. Oke. Dan ini saya diinterupsi sedikit di sini. Saya mau tutup pintu, jadi saya ganti posisi. Tapi saya ambil pengambilan gambar next-nya itu sesuai sama yang tadi saya stop di interupsinya gitu loh. Nah, ngerti kan teman-teman ya? Paham ya? Aduh, kadang-kadang tuh kata-katanya tuh kadang membingungkan gitu. Nah ini saya buang nih yang ini nih, karena tadi sempat keinterupsi sama tutup pintu ya kan. Nah, kita mulai lagi. Kita lanjut ke dining area. Oke. Nah, ini saya skip ya teman-teman ya. Tadi karena kepanjangan, daripada kepanjangan, saya skip langsung ke tangga. Karena bagian tangga ini kadang-kadang kita boring gitu kan. Naik tangga, kita videoin keseluruhan gitu sambil naik tangga, sambil videoin. Maksudnya gini loh, pas video ini nggak apa-apa. Tapi pada saat editnya kita mau potong tuh bagian bawah sama bagian atas teman-teman tuh. Kayak gini nih. Nah kayak gini kan makan durasi banget kan. Padahal kita cuma lihat orang naik tangga doang gitu. Nah biasa saya potong teman-teman nih. Saya potong dari sini. Terus saya potong lagi di bagian sini. Bagian sini saya potong ya kira-kira lah ya. Kita pas-pasin. Nah saya buang ya bagian tengah-tengah sini. Nah biar nggak kasar perpindahannya, saya pakai transisi yang tadi. Itu saya biasa pakai down. Jadi kayak lantai bawahnya itu kebuang gitu loh ke atas, nah gitu. Ini saya ulang lagi ya. Saya pas-pasin lagi. Oke, nah gitu. Jadi smooth gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Ini ada teman-teman kasih lihat ya, ada berapa kamar gitu, pakai tangannya begini. Terus kita masuk dulu runut nih dari kamar yang pertama. Terus dari kamar yang pertama kita ke kamar yang kedua juga jangan putus. Tuh, jadi orang tahu gitu di sebelahnya ada kamar yang kedua. Nah, di sebelahnya lagi ada kamar mandi. Jadi dari sini ya teman-teman lu bisa bayangin gitu kan. Oh, layout rumah ini kayak gini. Padahal teman-teman nggak ada di sana dan nggak lihat langsung dan nggak lihat denahnya gitu kan, layout rumahnya. Tapi teman-teman udah bisa bayangin gitu, oh kamarnya di sini 2, di depannya ada 1 kamar utama gitu. Oke, saya skip tadi, saya langsung masuk ke bagian voice over. Oke, ini bagian voice over nih. Ini sebenarnya banyak banget video yang saya lihat orang review itu nggak pakai voice over, ya kan? Sekarang apa bedanya video teman-teman cuma pakai musik doang sama video orang-orang lain yang udah orang lain buat gitu kan? Nah, kita harus kreatif teman-teman nih. Kita mesti bikin ciri khas kita sendiri. Teman-teman kadang suka lihat kan lagi scroll TikTok ada video yang padahal biasa aja, tapi voice over dia itu menarik gitu. Dia bikin something yang berbeda dari orang-orang yang lainnya. Kayak misalnya, aduh enak banget deh, gini kayak kita jadi seru gitu loh nontonnya gitu loh. Misalnya kayak makanan, itu orang cuma review makanan cuma kayak pakai lagu-lagu doang, sama ya review makanan dia pakai voice over, tapi voice overnya itu menarik dan bikin kita ketawa gitu loh. Nah itu dia perbedaan, kita mau membedakan diri kita, konten kita dengan konten yang lainnya. Misalnya kalau saya biasanya itu pakai voice over yang agak-agak sosok gaul gitu kan. Nah mungkin teman-teman bisa pilih yang lebih santai, mungkin yang galak gitu loh.
gitu, misalnya ya tergantung teman-teman gitu mau kayak gimana pilihannya kan ya. Nah teman-teman harus effort lah, jangan aduh males voice over. Saya yakin sih, saya juga kayak begitu soalnya. Saya yakin pasti banyak banget yang males, karena saya juga sama kadang-kadang aduh males banget ya mesti voice over gitu, tapi harus, karena pada saat saya upload yang nggak ada voice overnya banyak yang komplain. Nah berarti kan orang-orang suka kalau saya voice over gitu, karena saya kadang-kadang suka quote kalau saya masukin yang nggak ada ini ya. Maksudnya saya tanya gini, teman-teman betul kalian lebih suka saya pakai narasi apa enggak sih? Pakai narasi aja kak biar lebih seru. Nah berarti kan memang menarik kalau pakai narasi gitu kan. Ya effort dikit lah teman-teman lah untuk bikin voiceover gitu. Nah ini caranya kayak begini ya. Tadi kita nanti ini videonya mungkin bisa dikasih ke teman-teman semuanya biar bisa dipelajarin lagi. Ini kita pas sebelum ngomong kita pencetnya terus, pencet terus ya, jangan dilepas. Nah ini voiceover yang kedua. Nah itu kan biasanya voiceover itu kan terserah teman-teman mau voiceover langsung keseluruhan videonya atau putus-putus kayak saya. Kalau saya sedikit-sedikit, ini sedikit, nanti saya tinggal drag-dragin jadi nggak krik-kriknya terlalu jauh gitu loh jaraknya. Jarak voiceover ini ya dari voiceover yang satu ke yang dua gitu loh. Ini nggak krik-krik di sini gitu loh. Nah itu saya mepetin di sini nih, mepetin biar agak lebih deket gitu kan, jadi nyambung gitu semuanya. Nah ini juga depannya terlalu panjang hari ini, jadi saya cut di sini, saya majuin ke sini. Ini aku lagi ada, saya cut depannya, saya majuin. Hai guys, hari ini aku lagi ada di Bintaro Jaya nih, dan aku nah kan ada jeda ya tadi ya, saya nggak mau kayak gitu nih. Nah saya drag ke lebih dekat lagi, nah jadinya Jaya nih, dan aku akan review salah satu unit yang ada di sini. Jadi nyambung kan? Oke, next ya. Itu udah selesai. Kita sekarang ke bagian teks. Ini saya skip dulu ya. Kita ke bagian teks. Nah kalau untuk teksnya kita bisa pakai ini. Kita klik ini, nantinya akan keluar kayak gini. Nah, kita tinggal klik aja kita mau tulis apa di depannya. Itu pilihan teman-teman semua sih, tergantung mau tulis apa. Kalau untuk fontnya sih saya biasa pakai yang English modern. Terus saya pakai style yang stroke-nya abu-abu. Itu pilihan teman-teman sendiri nanti yang menentukan. Nah, hai guys, hari ini aku lagi ada di Bintaro Jaya nih, dan aku akan saya skip ya. Kurang lebih udah tahu lah teman-teman, udah pasti sering edit video lah, saya tahu. Oke. Nah kalau udah selesai, ini kelihatan nggak sih teman-teman yang atasnya? Kelihatan kan ya? Itu kita kan mau ekspor video yang sudah kita edit dari aplikasi CapCut ini ke galeri HP. Nah kita tinggal klik yang atasnya, tapi mesti diingat ya teman-teman ya, TikTok itu nggak sembarang resolusinya itu ada khusus gitu loh. Karena saya sempat stres kemarin awal-awal video saya sering buram, jadi saya research terus cara-cara supaya video nggak buram. Ternyata di sini rahasianya teman-teman nih, ini benar-benar rahasia yang nggak banyak orang tahu tapi harus diikutin. Nah ini ilmu nih teman-teman ya. Jadi harus sorry pakai handsetnya. Oke, jadi kita harus pilih 1080p dan 60 fps. Ini wajib teman-teman ya. Kalau teman-teman pilih yang 4K itu pasti videonya buram. Karena apa? Memang bagus di galeri HP sih bagus, tapi pas masuk ke TikTok itu TikTok akan ngekompres jadi 720 gitu loh. Rendah banget deh pokoknya deh ngekompresnya, jadi videonya tuh bener-bener burik banget gitu loh. Nah ini yang perlu dicatat teman-teman ya, 1080p dan 60 fps. Saya pernah ke 30 fps tapi videonya jadi kayak putus-putus begini, jadi nggak smooth. Nah ini wajib banget ya, harus banget diikutin. Oke, lanjut lagi. Habis itu kita ekspor tadi, kita udah ekspor. Nah teman-teman, karena TikTok itu
udah nge-link, jadi kita bisa langsung share to TikTok. Nah, kita masuk ke TikTok. Hai guys, ini video yang tadi kita udah edit. Kita klik ini. Aku lagi ada di Bintaro Jaya nih. Oke. Dan aku akan review salah satu unit yang ada di sini. Nah guys, di depannya terdapat carport untuk satu mobil. Oke, kita kan belum masukin yang namanya musik. Nah, sekarang kita ambil musik dari TikTok. Karena teman-teman jangan, teman-teman jangan ambil musik dari YouTube. Karena apa? Di TikTok itu nanti akan kena namanya copyright. Jadi kita lebih aman kita ambil dari TikTok aja. Nah, ini kita add sound. Dan masih ada taman samping aja review dan yang tadi kita udah save-in, teman-teman tinggal buka aja favorit. Nah, tinggal pilih aja yang tadi kita save-in gitu loh. Karena videonya kan ini kan biasa review rumah kan di atas 1-2 menit lah ya. Nah, itu kita lebih aman save-in lagu-lagu yang di atas 2 menit. Jadi kita tinggal bisa pakai gitu. Nah, ini saya pilih yang tadi saya udah save, yang best background musik. Ini rumahnya. Oh ya guys, rumah ini terdiri dari 2. Hai guys, hari ini aku ini kan kekencengan kan ya? Suaranya kekencengan nih ya. Oke, kita atur nih. Kita klik yang ini, kita klik yang ini ya. Kita klik yang ini. Kita klik dulu ini, kita klik ini. Klik lagunya, terus akan keluar namanya original sound. Original sound itu yang udah kita edit tadi, yang ada voice over-nya. Kita jangan apa-apain ini ya, kita tetap aja 100%. Yang add sound-nya ini, yang musik yang dari TikTok-nya itu musik kita kecilin teman-teman. Tapi kecilinnya teman-teman jangan ke-tricky gitu loh. Kadang-kadang terjebak. Aduh, pas saya lagi atur-atur gini kok musiknya kelihatannya kecil gitu, tapi pas udah di-upload kok jadi gede gitu. Nah, itu saran saya teman-teman, kecilinnya. Aku akan review salah satu unit yang ada di sini. Nah guys, di depannya terdapat carport untuk satu mobil dan masih ada taman samping. Lanjut lagi, di sini terdapat akses menuju ke service area. Ke-7 ya. 7 itu memang nggak gitu kedengeran, tapi pas kita upload di TikTok itu udah kelihatan video kita itu pas banget gitu lagunya sama voice over kita itu kedengeran banget gitu. Dan sekarang kita langsung aja review dalam rumah. Rumah ini terdiri dari 2 lantai yang di dalamnya terdapat 4 plus 1 kamar tidur. Penasaran kan? Kita mulai dari sini ya. Nextnya kita akan bikin caption. Kita hapus saja yang hashtag CapCut-nya. Kita mau bikin apa nih captionnya? Sebenarnya sih terserah ya teman-teman mau tulis apa ya. Misalnya kayak nama klasternya kah, atau misalnya cuma thumbnail kayak ini rumah keren banget gini-gini ya. Itu teman-teman bisa belajar di Agent Academy di kelas copywriting ya. Nah, itu kan diajarin tuh mengenai cara apa sih bikin thumbnail segala macam. Nah, itu penting banget juga gitu karena itu memang bagian dari digital marketing ini. Nah, ini kalau saya sih pakai hashtag yang sesuai, jangan pakai hashtag yang trending tadi yang saya bilang, karena itu kan saya tadi membahas yang global ya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau properti, mau bikin review rumah itu jangan pakai hashtag kuliner Ramadan misalnya, atau kuliner keren apa gitu. Pokoknya harus yang berbau properti gitu. Percuma gitu kalau misalnya pakai hashtag yang lagi trending, misalnya kayak skincare 50.000, skincare cuma 10.000 gitu, tapi yang orang lihat review rumah orang juga nggak akan nonton karena apa? Orang cari hashtag itu mau nonton di skincare yang harga 10.000, bener nggak teman-teman? Nah, jadi kita mesti pakai hashtag yang sesuai properti rumah kayak gitu-gitu ya. Terus kita mau tag location juga bisa, locationnya tadi saya Bintaro Jaya, biasa saya kalau nggak ada saya Bintaro aja saya pilihnya yang lebih lebih luas kawasannya, yang penting terarah gitu ya, jangan kemana-mana gitu, udah Bintaro gitu kan. Nah, ini terus add to playlist. Ini kita bisa bikin playlist, misalnya teman-teman sebagai agent kan kita kan nggak cuma memasarkan satu produk aja, satu kawasan aja. Itu kan misalnya ada rumah di Bintaro, rumah di Serpong, nah itu bisa dispesifikasi masing-masing ya dari playlist ini. Nah, kalau saya udah bikin nih di Bintaro Jaya nih, saya udah pernah review soalnya, saya pilih ini Bintaro Jaya, tinggal klik done. Udah gitu saya klik select cover ini yang paling penting juga, yang biasa teman-teman suka lihat di TikTok kan suka ada apa sih tampilan depannya gitu ya. Nah, ini penting banget, benar-benar penting banget. Nah,
Untuk pemilihannya bisa teman-teman pilih sendiri nih yang menarik apa kira-kira nih. Kalau saya sih lebih suka ya, biar tambah penasaran saya dalemin aja. Saya bikin ya jadi depannya cover gitu loh. Nah ini tuh ikannya kan lucu-lucu gitu kan ya, nanti gerak-gerak gitu. Nah saya pilih yang ini dan saya pakai selalu kalau nggak yang ini saya pakai nih antara dua ini saya pakai untuk tampilan di tengah-tengah sini. Nah karena apa kelihatan teman-teman, kalau teman-teman pakai yang lain itu kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau ini saya paling suka karena jelas banget gitu loh. Oke, ini kita tinggal tulis aja rumah mewah. Kalau saya sih tulis biasanya kalau lagi mood aja ya, kalau misalnya saya lagi suka bercanda ya bercanda, misalnya gokil ya rumah keren banget, atau misalnya lagi serius ya rumah mewah di Bintaro misalnya kayak gitu. Itu bebas aja sih teman-teman ya, tergantung kreativitas. Habis itu kita tinggal klik yang di atas. Oke, kita tinggal post. Udah, selesai. Selesai deh, kita tinggal tunggu ininya jalan sampai 100%, nanti akan muncul di feed kita gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke ini. Mengenai edit-editan gini, teman-teman ada yang bingung nggak sih? Karena aku takut nih kecepetan gitu loh. Ada yang bingung nggak? Mau nanya bagaimana cara sinkronis song TikTok dengan video yang kita edit? Wah, itu dia tadi saya bilang. Sebenarnya bisa banget gitu loh. Kita tinggal sebelumnya kita itu masuk ke soundnya dulu, kita cari dulu nama dari judul dari lagu itu, kita cari. Kalau emang nggak ada, mendingan jangan dipakai sama sekali deh, pasti akan kena copyright. Kalau ada nih, misalnya kita pakai lagunya siapa ya? Misalnya lagunya Jessie yang Zoom gitu kan, Zoom out gitu kan ya. Itu ada tuh di TikTok tuh. Nah, kita tinggal misalnya nih video kita kan 2 menit lebih ya kan. Yang Zoom yang ada di TikTok itu, lagu itu cuma ada 30 detik atau 1 menit gitu. Ya kan, paling lama 1 menit lah biasanya kan. Nah, itu kita bisa taruh lagu yang dari YouTube itu ke edit, pas kita edit kita taruh nih ke dalam, kita ekstrak ke video yang kita buat, di edit di aplikasi CapCut, dan kita tinggal ini saya masuk ini lagi deh, sorry deh. Nah ini kayaknya lebih jelas kalau saya ke sini. Nih ya. Di mana ya? Nah ini. Dan nanti kita tinggal ini aja, tinggal ke favorit. Kita punya favorit di sini ada lagunya Zoom Jessie. Itu kan kita punya video nih, video kita udah ada nih ya di galeri kita ya, di galeri HP kita itu udah ada video yang udah diedit plus yang udah dimasukin lagu Jessie Zoom misalnya ya. Nah kita tinggal klik aja favorit, itu lagu Jessie yang udah kita save ya kan. Kita tinggal giniin aja nih, aku lagi ada di Bintaro. Kita tinggal atur ininya. Gini. Soundnya kita kecilin aja sampai 0. Gitu loh. Jadi TikTok tetap ngebacanya, tetap ya, dia kasih kredit ke lagu itu gitu loh. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Ya, sorry tadi aku agak skipin ke situ sih. Cuma memang benar pertanyaannya bagus banget. Karena itu memang penting banget sih. Kadang-kadang orang pengen ambil gitu via lagu-lagu yang enak banget gitu, lagi ada di TikTok gitu kan, atau lagi happening gitu lagunya. Nah itu bisa banget kayak gitu. Cuma memang kita mesti lihat dulu di TikToknya itu ada apa enggak lagunya gitu loh. Tapi biasa lagu-lagu viral sih semua pasti ada ya di TikTok ya. Cuma jangan pakai lagu yang kayak kayak yang kita ambil non copyright gitu loh, karena suka banget kena copyright saya. Oke. Kalau apa semua edit di HP? Yes, edit di HP. Harus edit di HP, karena nanti pada saat saya pernah edit video TikTok di komputer, di laptop. Cuma ujung-ujungnya mesti masukin ke HP juga gitu, uploadnya melalui HP gitu. Karena pada saat kita uploadnya dari laptop ke webnya TikTok gitu ya, itu nggak bisa masukin video setahun sama sekali, dan akhirnya ujung-ujungnya kita kena copyright gitu loh. Ya mau nggak mau kita mesti pakai handphone semuanya. Oke, itu ngejawab gak sih kira-kira? Semoga terjawab ya. Oke, kita next lagi. Sekarang kita ke, sebentar saya perbuka dulu soundnya lagi apa?
Presentasinya kita masuk ke, oh ya, kalau misalnya teman-teman lagi males nih, misalnya udah masukin mau edit video nih, lagi udah selesai nih ituin captionnya, tapi belum urusin yang lain-lain ya ini nih. Nah, teman-teman bisa nih masukin ke draft dulu. Misalnya lagi ini tiba-tiba ada yang telepon, ada mau pergi tiba-tiba, cepet-cepet itu buru-buru, tinggal masukin ke draft aja. Dan nanti di draft itu nggak usah khawatir teman-teman, yang udah kita edit ini semuanya akan keluar lagi tamat, kita tinggal edit lagi. Maksudnya kita akan lanjutin edit lagi. Cara nyarinya itu ada di sini. Nih, ini ada draft di sini. Tinggal klik aja, dan nanti akan keluar kumpulan draft di sini ya. Semuanya ada, tinggal kita klik aja yang mana kita mau edit ulang atau kita lanjutin edit. Kita klik aja, kita pilih salah satu. Oke. Sekarang kita masuk ke community guidelines. Nah ini nih yang paling ribet. Saya kadang-kadang suka kesel ya. Saya tuh sebenarnya gimana ya? Antara hate and love relationship sama TikTok itu. Kadang-kadang video saya yang nggak ada nudity, nggak ada pornografi, tiba-tiba di take down gara-gara ada nudity. Saya juga bingung. Why gitu loh, ya kan? Terus ada adegan kekerasan lah. Apa gitu loh, saya juga bingung kadang-kadang. Makanya saya love hate relationship sih sama TikTok sebenarnya, tapi ya karena udah sering diviralin sama TikTok, jadi saya ya love aja deh, love. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke community guidelines. Apa sih community guidelines itu? Community guidelines itu adalah peraturan-peraturan yang harus dipatuhi selama menggunakan sosial media. Nah, sekedar info aja, kalau semua sosial media itu pasti ada peraturannya yang berlaku ya untuk penggunanya. Contohnya, yang paling global aja nih, sosial media itu pasti akan mengenakan sanksi kepada penggunanya kalau yang diposting itu ada unsur kekerasan, pornografi, dan lain-lain. Nah, ini. Kalau di TikTok, community guidelines-nya itu sering berubah-ubah dibandingkan dengan paling sering deh berubah-ubah. Saya juga bingung, kadang-kadang suka tiba-tiba video kita di take down nih gara-gara yang dia punya peraturan berubah. Cuma saya bingung aja, banyak kan kalau teman-teman suka lihat ya di video TikTok, ada juga yang kesel gitu gara-gara kenapa juga di take down gitu kan, gara-gara TikTok ada peraturan baru. Ya udah, mau nggak mau kita mesti ikutin gitu, mau nggak mau teman-teman. Oke, TikTok itu bisa dibilang sosial media terketat karena mereka masih menggunakan tenaga manusia untuk memantau video-video yang diupload. Nah, kalau sosial media lainnya kan udah menggunakan robot ya untuk mendetek adanya pelanggaran. Tapi dari pengalaman saya di TikTok itu akan paling cuma 100, 200, 1000, aman, tenang. Tapi pada saat kita viral, video yang lain viral, video itu akan kebaca ke TikTok itu. Pasti gitu. Nah, nanti video tersebut akan di take down langsung oleh TikTok tanpa warning terlebih dahulu. Nah, ini yang selalu meresahkan nih, yang tadi saya bilang nih, karena kalau udah beberapa kali kena pelanggaran tuh akun kita akan kena ban, sementara bahkan selamanya gitu kan. Kadang susah juga ya, saya juga bingung gitu. Kalau misalnya di ban gitu, kita udah capek-capek segala macem untuk ngebangun TikTok, tiba-tiba di ban, itu nyesek banget sih. Makanya kita mesti tahu nih, apa aja sih pelanggaran-pelanggaran yang kita nggak boleh lakukan di TikTok. Oke. Oh ya, ini kalau misalnya kita mau cari tahu ya pelanggaran apa aja, ini teman-teman bisa baca sendiri, ada di sini. Klik setting privacy, ini ada community guideline, itu panjangnya banget sampai sekarang saya juga belum baca, ya kan, sebenarnya belum baca semuanya, cuma saya rangkum aja buat teman-teman nih, ya kan. Dilarang ada konten kekerasan dan sejenisnya, itu pasti nggak boleh. Dilarang ada adegan berbahaya. Lah, kok review show ini ada adegan berbahaya ya? Ada loh. Saya pernah ya lihat satu konten agent bikin video, dia lagi berdiri di atas balkon, teman-teman. Itu udah pasti di take down gitu loh, karena itu adegan berbahaya. Bener gak sih? Nah itu teman-teman, kalau bikin jangan cuma mau viralnya aja gitu ya, yang penting viral. Pada saat viral otomatis di take down, percuma gitu kan. Buat apa kita ngelakuin hal berbahaya, ngebahayain diri kita sendiri, tapi nanti di take down, percuma. TikTok gak bakal suka gitu loh cara-cara seperti itu. TikTok itu menekankan apa ya, kreativitas, pokoknya kreativitas sama genuinitasnya, jadi asli dan juga kreatif gitu. Nah, ini dilarang ada konten pornografi, itu pasti, di mana-mana juga nggak boleh. Dilarang menyinggung suku, agama, ras tertentu nggak boleh. Dilarang hard selling. Yang ini
bingung nih. Kita sebagai agent, kok kita nggak boleh upselling? Kenapa nih? Tuh. Terus kok bisa ya di TikTok gitu ya, orang-orang jualan dari TikTok, gimana ceritanya kok bisa gitu? Nah ini dia rahasianya, aku kasih tahu. Oke. Nah, teman-teman yang dilarang, bentar ya. Nah, maksudnya tuh gini-gini teman-teman ya. Kenapa nggak boleh hard selling? Karena TikTok itu adalah platform ringan, yang isinya yang paling berat itu hanya sekedar menyampaikan informasi. Jadi yang kita lakukan adalah harus yang soft selling. Misalnya seperti yang video saya buat ya, saya itu tidak kayak temen apa ya, kontak nomor saya di bawah ini ya, saya nggak pernah sebut seperti itu. Saya pernah dulu awal-awal, dan itu semua di-take down sama TikTok sampai saya hampir di-ban akunnya. Tapi untung waktu itu followersnya baru 10, 15, 20 kayak gitu sih. Cuma itu saya langsung kayak, lah kenapa kok di-ban ya? Kenapa gitu loh? Nggak taunya kita nggak boleh sama sekali pasang nomor HP, mencantumkan nomor HP di dalam video, ya kan? Itu nggak boleh sama sekali. Ya, sama jangan pakai musik di luar musik library yang tadi saya jawab ya, itu nggak boleh. Boleh aja tapi harus yang ada di musik library itu teman-teman ya. Kayak tadi Zoom yang Jessie yang zoom in zoom out itu ya, itu kan ada lagi viral banget di TikTok, dan itu pasti ada di music library-nya. Nah itu teman-teman bisa ambil dari YouTube, dikompres, di ekstrak ke video yang kita buat, yang kita edit. Nanti kita tinggal masukin aja, nah tinggal klik yang tadi tuh extend itu loh gitu. Nanti kita tinggal mute aja dia 0% aja gitu kan. Kayak gitu ya caranya. Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Nah, ini tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman nggak boleh tulis nomor WhatsApp di video, caranya yang lainnya itu adalah kita bisa taruh di sini. Nomor di sini kita boleh banget, itu bebas. Jadi dilanjut bisa cek nomor di bio gitu loh, atau bisa klik link di bio, itu aja boleh. Kalau itu boleh gitu, dan kita tinggal tulis aja di sini nomor WhatsApp-nya, link WhatsApp-nya di sini di bio. Dan caranya itu kita tinggal edit profile, klik bio di sini, kita tinggal tulis aja nomor kita di sini sama linknya itu di website kita taruh ya, nih WhatsApp nih berapa gitu ya. Ini contoh aja ya, contoh kayak gini. Ini caranya kayak gini ya, edit profile dulu, buka, terus tulis bio di sini. Ini bisa tulis nomor telepon sama link WhatsApp di sini ya. Oke, gampang kan? Kalau kita niat ngelakuin sesuatu itu pasti akan ada cara kok gitu loh. Tapi harus teliti dan sering-sering update gitu. Makanya ikutin kelas TikTok terus ya, biar update terus gitu loh mengenai TikTok. Oke. Ini salah satu cara lagi ya teman-teman, bisa link TikTok teman-teman. Oh ya, ini salah satu cara lagi, kita bisa pin komen. Jadi selain kita tulis nomor telepon di bio tadi, kita juga bisa di komen itu tulis nomor telepon, itu boleh banget gitu. Jadi TikTok memperbolehkan hal itu gitu loh. Nah kita tinggal komen di sini, ya kalau bilangnya hubungi segini, nanti akan kita bisa pin komen kita klik ini nih agak rada lamaan ya, kita klik lamaan, kita tekan, nanti ada keluar seperti ini, nanti kita klik pin komen, terus nanti keluar kayak gini di paling atas gitu. Jadi orang bisa langsung hubungin gitu kan. Nah teman-teman juga bisa nge-link TikTok teman-teman ke Instagram, karena banyak banget nih yang cari rumah dari TikTok saya itu tanyanya melalui DM Instagram. Nah dari mana mereka tahu Instagram saya? Padahal saya nggak tahu di sini loh Instagram saya apa loh namanya. Tapi mereka klik ini nih Instagram gitu. Karena apa? Caranya buat nge-link. Nah itu kayak tadi kita nge-link sosial media kita yang lain ke TikTok. Nah itu dari edit profile tadi nih. Nah di mana tuh? Nah ini edit profile. Di sini ada yang namanya Instagram, YouTube, Twitter. Nah itu kita bisa nge-linknya ke sini. Kita bisa taruh linknya di sini. Nanti akan muncul di tampilan ini depannya. Kalau orang klik ini udah langsung otomatis masuk ke Instagram kita
Nah, ini contoh-contoh leads yang saya dapat di DM IG ini banyak banget. Ini belum semuanya ya. Ini hampir setiap hari saya dapat DM dari calon buyer. Sama ini dari WhatsApp yang saya taruh di bio. Oke, ini tips dan trik untuk pemula. Nah, kalau misalnya teman-teman, belum pernah nih bikin konten di TikTok nih, males nih bikin video panjang-panjang nih, gampang. Teman-teman tinggal bikin aja video pendek, nggak perlu panjang-panjang. Gitu, tunjukin fasadnya aja udah bisa gitu. Ini contohnya ya, saya bikin video pendek 15 detik sih. Ini saya bikin kemarin contohnya, ya siap-siap suaranya udah besar. Siap-siap suaranya besar. Nah, ini depan rumahnya doang nih saya bikin sama belakangnya. Aduh, kok nggak keplay ya. Kok nggak keplay sih? Ya malah ini lagi, bentar ya, sorry teman-teman. Oke, kita mulai lagi, lanjut lagi. Aduh, ini kok nggak keplay ya, sorry ya. Padahal udah bisa keplay loh. Oke, ini saya bikin teaser itu sekitar 15 detik ya. Itu saya cuma nunjukin fasad, rada lamaan, terus saya masuk ke bagian belakang rumahnya gitu loh. Nah, ini teman-teman bisa lihat sih di saya punya playlist. Ini saya nunjukin di sini aja deh, sorry ya kalau ada kendala dikit. Biasa mungkin sinyalnya kali ya. Nah, ini saya biasanya saya taruh di sini teaser-teasernya nih. Video pendeknya saya taruh di playlist saya, namanya teaser. Itu teman-teman bisa contoh video saya dari sini. Nih, di video, sorry ya. Kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan lagi. Nih di bagian sini ada teaser, di playlistnya ada teaser. Ini teman-teman bisa klik aja teasernya, nanti akan keluar video-video saya yang pendek-pendek. Tuh, sini video-video saya yang pendek-pendek ada semua. Teman-teman bisa lihat, contohin aja semuanya buat jadi rekomendasi buat teman-teman bikin. Nah, ini dari teasernya aja itu saya dapat 1,3 juta views loh. Dari sini aja saya belum ngasih tahu mengenai rumahnya, saya belum lihat review rumahnya, saya baru bikin depannya doang. Tapi saya pakai musik yang lagi trending, yang itu loh, jiggle, nah, kan yang kata itu loh, lagu itu, yang dribble gitu. Nah, itu saya dapat 1,3 juta views, yang nge-share 310, yang komen banyak banget tuh, teman-teman lihat deh, ya kan? Ya pokoknya ya nggak nyangka aja gitu loh bisa kayak gini, berarti teman-teman juga bisa gitu kan ya. Seenggaknya memulailah untuk bikin gitu. Atau misalnya teman-teman malas voice over, teman-teman juga bisa text to speech, itu ada di TikTok. Ini contohnya. Aduh, kenapa saya juga nggak tahu nih, nggak bisa diklik ya kan tiba-tiba. Aduh, pokoknya banyak sih sebenarnya sih contoh-contohnya. Ini yang kayak itu loh di Google gitu loh, kayak review rumah Sultan yang kayak gitu loh. Tahu kan, ngerti ya teman-teman ya. Oke, kita skip aja ya. Kalau lagi males, teman-teman tinggal tulis aja di TikToknya, nanti tinggal text to speech, nanti akan keluar, mereka akan ngomongin untuk teman-teman gitu kayak Google gitu loh. Oke, tips yang berikutnya, saling follow dan interaksi dengan sesama pengguna, itu wajib banget ya kan. Terus yang ketiga, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan nyontek-nyontek banget gitu loh. Pokoknya teman-teman harus bikin video serupa nggak apa-apa, ya kan? Tapi yang penting harus ada ciri khas dari teman-temannya sendiri. Nah, itu yang akan dinilai sama orang dan orang akan follow. Karena apa? Ada something different gitu loh dari konten yang lainnya, dari akun lainnya gitu loh. Oke, dan satu lagi nih ya, buat pemula, yang menurut saya ini don'ts banget, jangan sampai deh dibikin gitu ya. Itu bikin konten yang cuma gambar doang, ditempel-tempel di video, itu jangan banget. Apalagi satu gambar ini dimasukin sound. Wah, itu benar-benar jangan kayak Instagram ya teman-teman, ini TikTok. TikTok itu harus ada video yang bergerak, ada gambar yang bergerak gitu, goyang,
boyong sih. Ya video lah gitu ya. Kayak gitu loh. Ya ini jangan ya teman-teman ya pakai kayak gini ya. Aduh, ini mah nggak menarik banget. Bener-bener deh. Oke, kalau Instagram masih oke lah ya. Nah, nextnya TikTok Ads. Nah, ini juga penting sih. Ini penting banget sih. Memang sebenarnya saya itu ngajar itu untuk semuanya serba gratis. Tapi kenapa enggak pada saat kita mau promote sesuatu, misalnya kita lagi launching nih apa yang baru gitu kan ya, yang benar-benar bagus banget nih rumahnya, atau yang lagi komisi lagi gede banget gitu kan, komisi dapetnya 5% misalnya, kita boleh banget nih TikTok Ads, kita promote. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja di bagian atas ini, di bagian atas yang ada tanda panahnya, lanjut lagi, tinggal teman-teman klik creator tools. Habis itu klik promote, dan nantinya akan keluar semua video-video yang bisa dipromote. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman ya, video saya yang pakai musik-musik viral yang kayak tadi tuh Jessie lah, apalah segala macam, yang misalnya Harry Style apa, itu nggak akan bisa dipromote teman-teman, karena itu ada tersendirinya loyalty untuk mereka, jadi benar-benar nggak bisa dipromot gitu kan. Makanya kenapa saya pakai commercial sound. Nah, ini saya semuanya pakai commercial sound, makanya banyak banget video saya yang bisa dipromot. Itu menguntungin saya gitu, pada saat saya lagi pengen ngepromot lebih ini lagi ya, lebih mau dapetin apa sih leads yang lebih banyak gitu, saya bisa promot gitu loh, kayak gitu. Nah, kita tinggal pilih aja, ini banyak banget, ini saya contoh-contohnya. Ini kita pilih aja nih ya, ceritanya ini ya, saya mau promot yang ini ya. Kita tinggal klik promote, kita klik, ini ada 3 pilihan, kita mau more video views, more website visit, atau more followers. Kalau more website visit, ini teman-teman harus punya landing page sendiri, teman-teman harus bikin website sendiri. Karena apa? Karena di sini akan kita harus taruh kita punya link ke website kita. Nah, saya sih ada, cuma saya lebih ke more views aja ya, karena kan saya mau kasih unjuk ke teman-teman aja gitu loh, buat yang nggak punya landing page itu bisa klik yang more video views, karena more followers agak susah teman-teman ya. Nah, ini more video views, karena kan kalau kita viewsnya banyak, otomatis juga banyak juga yang kontak kita nantinya. Nah, ini saya lebih suka custom. Nah, di custom ini saya biasa gendernya all, age-nya itu umur beli rumah itu sekitar 25 lah ya, 18 boleh lah, cuma saya bisa 25, 35 ini sampai 55 ke atas. Nah, ini interestnya biasanya saya all semuanya. Oke, saya mulai promote. Nah, ini dia budgetnya untuk TikTok itu nggak boleh di bawah 200.000 ya teman-teman ya, luar biasa banget kan. Itu nggak boleh di bawah 200.000. Saya pernah bikin 195.000, itu nggak di-approve sama TikTok. Aduh, makanya tadi saya bilang love and hate relationship sama TikToknya begitulah. Oke, ini caranya. Tadi saya udah pilih yang 200.000-an, terus saya start promotion. Ini cara beli koinnya itu gampang sih sebenarnya sih, tinggal klik ini aja sih. Nanti tinggal kayak apa sih namanya, tinggal kita recharge lagi gitu loh, kita mau tambahnya dari mana, dari Dana, dari OVO, apa dari mana gitu, itu gampang kok. Nanti ada pilihannya lagi itu sendiri. Nah, ini saya udah ada koinnya, jadi saya langsung promote. Nah, ini mereka akan review dulu, review. Nah, ini saya udah berhasil ya, sebenarnya udah berhasil. Nah, ini komplit berhasil, dan ini hasilnya. Dari yang saya keluarin 414, karena tadi 200.000 lebih, itu saya 2 hari ya saya coba, itu hasilnya lumayan loh. Ini yang view 46 ribuan, yang love 800 ribuan, yang nge-share 627, yang komen 88. Ini lumayan banget. Nah, makanya penting banget juga nih buat teman-teman harus pakai TikTok Ads selain Instagram Ads ya kan. Nah, ini yang lihat segini nih, maksudnya yang nonton kurang lebih umur-umur yang tadi saya pilih nih 25 sampai 55, itu segini persenannya. Oke, ini buat referensi aja kalau kita mau next promote-nya, kita mau pilih umur yang berapa nih kira-kira, kayaknya 35, 44 kayak kurang ya. Mending kita ke sini atau ke yang bawah 45 sampai 55. Oke, ini udah selesai teman-teman ya untuk TikTok Ads-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya mengenai TikTok Ads.
Oke, ini kita lanjut ke cara maintain TikTok. Yang pastinya sih kuncinya cuma satu, konsisten. Jangan cepet bosan, jangan cepet nyerah, karena nggak viral-viral gitu kan, berhenti tengah-tengah jalan, karena nggak pernah viral, FYP, apalagi kan FYP sih pasti ya. Oke, karena nggak pernah viral gitu kan, udah capek-capek bikin konten, capek-capek ngedit, tapi nggak viral-viral. Nah ini nih yang dulu, awal-awal saya bikin konten tuh males banget, tapi karena saya pikir, oh, gue agent, gue mesti jualan rumah, caranya gimana nih, Instagram udah banyak banget yang pakai, TikTok lah, mulailah, harus gitu kan, buat 1, 2, 3, 4, 5. Pada saat saya video viral saya itu, waktu itu saya isi rumah 100 miliar gitu. Nah, pada saat viral, orang akan follow saya, kenapa? Karena saya udah banyak sebelumnya tuh konten-kontennya udah banyak banget, jadi orang tahu, oh ternyata lo kontennya review rumah nih, berarti gue bisa nih follow lo. Orang ada riset untuk follow saya karena saya kalau mau beli properti, lihat properti itu dari akun saya, jadi orang follow gitu loh. Kalau satu video viral, terus tiba-tiba pas buka cuma satu video ini doang, nggak bakal di follow deh sama yang lain gitu ya. Jadi kita mesti bikin, walaupun nggak ada yang nonton, bikin terus gitu. Oke. Dan di TikTok itu kreativitas itu skill, karena di zaman digital ini kita harus bangun kreativitas kita, harus dipaksa biar nggak ketinggalan. Nah, dan one day kreativitas itu akan menjadi skill gitu. Dan kreativitas itu kan nggak ada jangka waktunya, akan dipakai seterusnya sampai kita tua, nanti kita bisa ngajarin orang juga yang masih muda-muda ya kan. Nah ini tips saya untuk supaya mindset kita berubah, perbanyak praktek, eksperimen, bikin video, utak-atik itu aplikasi TikTok, video editor, biar skill ngeditnya makin canggih. Karena zaman sekarang itu, sampai sekarang saya aja masih belajar loh gitu loh. Dan perbanyak konten TikTok. Yang terakhir adalah have fun. Jangan mikir dulu ribet nih, nggak bisa ngedit. Nah ini mindset yang mesti dibuang jauh-jauh nih. Oke, mulai sekarang belajar pelan-pelan, nggak ada kata terlambat. Dan ini quote saya yang saya buat sendiri based on my experience. Semua akan viral pada waktunya. Tunggu aja gitu. Oke teman-teman, makasih banget buat yang udah ikutin sampai jam berapa nih. Wow, lumayan ya. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A. Ada pertanyaan atau mau nanya langsung juga boleh. Algoritma TikTok postingnya jam berapa? Nah ini dia pertanyaan bagus nih. Kalau menurut orang-orang, kapan sih bagusnya kita, jam berapa sih kita upload konten di TikTok? Kalau menurut saya itu nggak ada batasan namanya jam-jaman. Karena saya waktu itu pernah habis ngedit itu jam 1 subuh. Terus saya tiba-tiba iseng nih, saya upload aja udah daripada saya lupa besok paginya gitu kan ya. Pas saya upload jam 1 subuh, saya tidur. Pagi-pagi ya saya bangun, viewsnya udah 1 juta. Berarti kan itu kan nggak ngelihat kapan kita upload, tapi seberapa menarik konten yang kita buat gitu. Itu aja sih yang paling penting sih di TikTok, itu seberapa menarik dan kita itu maksudnya konten kita itu ditonton nggak sama orang gitu. Ada lagi mungkin mau tanya langsung, jadi di unmute. Nanya lagi? Masih ada yang bingung nggak? Dan berharap bisa FYP someday. Kak, apakah ada jam yang waktu tadi yang saya udah bilang ya, jam waktu itu nggak ada patokan jam berapa, karena kita di luar negeri, misalnya kita lagi ada di luar negeri nih, gitu kan, itu kan jamnya berbeda. Nah itu di mereka juga ada, gimana ya? Jadi nggak ada patokan jam tertentu sih menurut saya sih, karena itu berubah-ubah terus gitu loh. Atau post aja kapanpun, tapi kalau menurut saya, kalau saya stick di jam 11 sampai jam 1 itu sudah menjadi kebiasaan saya. Jadi kalau follower saya tahu, oh jam segini ada video baru nih gitu loh. Itu aja sih paling penting sih, biar follower kita pantengin. Oh standby nih, udah jam 1, oh berarti udah ada nih video Kak Olivia yang baru nih, langsung dinonton sama mereka gitu loh. Padahal nggak ngaruh ke algoritma, cuma karena ditonton sama mereka, sama follower saya, jadi naik videonya gitu. Oke, nextnya. Iya, mungkin ada yang mau tanya langsung raise hand aja, nanti tinggal di unmute. Atau udah jelas nih?
karena memang saya mencoba selengkap mungkin ya, dan nggak ada skipnya. Karena mungkin nanti untuk edit video itu kayaknya memang butuh satu sesi sebenarnya sih. Karena itu panjang banget yang mesti dijelasin. Fitur-fiturnya nggak semua saya pakai soalnya tadi. Itu cuma kayak sebagian, maksudnya kayak untuk ini aja ya, gampangnya aja gitu loh. Kayak ada yang mau nanya mungkin? Boleh nanya Kak? Halo Kak? Ya, Ya. ya silakan. Aku mau nanya dong, kalau sorry nih Kak, terima kasih atas jawabannya tadi Kak ya. Iya, Aku mau nanya kalau untuk hashtag sama insight kayak untuk postingan kalau di Instagram itu kan ada reels ya. Nah itu seberapa besar dari kalau di kalau di Instagram itu kan reels itu kan untuk viewingnya kan lebih banyak di luar non pengikut kita ya Kak. Nah kalau untuk postingan di TikTok untuk story kita itu bagus nggak sih Kak sebenarnya? Sama untuk hashtag Kak, itu mempengaruhi banget nggak untuk ininya? Kayak untuk tujuan kita tuh misalkan nih posting rumah. Nah itu tujuannya kena nggak sih kalau di luar insight kita? Di luar pengikut gitu maksudnya. Itu sih Kak. Thank you Kak. Iya, oke, saya coba jawab ya. Kalau di Instagram masih belum sepowerful TikTok gitu. Mungkin dia akan didistribusikan. Memang dia Reels itu kan diadainnya kan setelah TikTok itu lagi booming-boomingnya, akhirnya Instagram bikin Reels ya kan. Nah, Reels itu sebenarnya mau mencoba seperti TikTok gitu loh, tapi tetap nggak tahu kenapa nggak dapat aja. Mau orang nonton pun nggak dapat gitu loh, karena mungkin satu ya, dia tuh nggak bisa di skip, bukannya nggak bisa di skip nih, kadang-kadang orang bosan kan ya seenggaknya bisa di geser-geserin atau gimana. Di Reels itu nggak bisa, jadi orang kalau udah nonton cuma beberapa detik habis itu di skip gitu loh, kayak gitu. Walaupun kita pakai hashtag, kita mirroring gitu ya dari TikTok itu kan maksudnya ya di mirroring lah ya, ibaratnya dari TikTok kita masukin konten kita di TikTok itu ke Reels, itu nggak mencapai apa ya. Kalau saya sih, pengalaman saya nggak sepowerful TikTok sih. Mungkin didistribusikannya ke batch-nya nggak sampai sebanyak audiens TikTok kalau menurut saya gitu. Dan tadi apa yang kedua pertanyaannya? Yang hashtag ya, oke. Kalau hashtag menurut saya itu ngaruh banget, tapi harus yang berhubungan ya. Jangan yang tadi saya bilang, kalau konten video rumah tiba-tiba mengenai hashtag skincare lah, atau misalnya lagi booming misalnya apa ya, yang biasa dance apa gitu loh, misalnya lagi viral lagi dance apa gitu, kayak dulu kan apa sih namanya tuh yang katanya mannequin challenge apa, itu nggak ada hubungannya sama review rumah. Jangan pernah deh gitu, maksudnya jangan pernah pakai hashtag yang walaupun lagi viral tapi dimasukin di hashtag review rumah gitu. Tapi kalau misalnya review rumah yang sesuai gitu, misalnya kayak hashtag rumah, hashtag review rumah, hashtag properti, ya itu ngaruh banget. Kalau menurut aku sih ngaruh banget. Oke. Tapi kalau saya hashtagnya itu lebih nge-branding saya sendiri. Misalnya kayak Olivia Lim hashtagnya. Jadi kalau orang cari Olivia Lim itu, kelihatan gitu loh, ada di hashtagnya banyak gitu kan. Kalau dilihat dari TikTok saya, hashtag Olivia Lim itu udah berapa juta gitu loh. Nah kayak gitu ya, kayak sering banget gitu loh muncul gitu. Kayak nge-branding diri sendiri lah. Gitu, itu juga boleh gitu. Oke, ini ada yang mau nanya. Kak, mungkin bisa tolong di unmute. Mesti nunjukin wajah. Kalau menurut saya sih penting banget. Kadang-kadang orang bilang gini, kalau misalnya saya lagi kesulitan, apalagi buru-buru, saya nggak nunjukin wajah ke seluruh video saya, itu nggak perlu juga sih sebenarnya seluruh. Yang penting kita muncul dikit aja, di depannya aja, pasarnya aja gitu loh. Kayak gitu aja sih. Kadang-kadang kita itu ngelihat video rumah, kita ngebayangin kita sebagai viewers ya. Kalau kita sebagai viewers cuma lihat video rumah terus ada orangnya yang ikut yang nonton kayak ini sini. Kadang-kadang kita malas juga kan sih. Kita malas banget itu ngeliatnya, kayak gue pengen lihat rumahnya kali, bukan lihat lo gitu gak sih ya kan, kadang-kadang gitu ya. Makanya saya tuh kadang
suka bikin yang ada sayanya full, atau saya bikin yang depannya doang ada saya gitu loh. Kayak biar nggak terlalu effortnya terlalu besar banget aja gitu loh, biar kita nggak terlalu bosan gitu bikin video TikTok. Kalau bisnis yang lain perlu dipisah, ada satu. Nah, kalau menurut saya ini perlu dipisah, jangan digabung, karena itu yang membuat orang follow kita apa enggak. Pada saat kita konten rumah doang, semua mengenai rumah, orang akan ngebayangin dengan Olivia Lim itu langsung, oh ini yang rekomendasi rumah ini nih gitu loh. Jangan nanti tiba-tiba skincare, tiba-tiba apa? Memang sih video saya ada endorsan skincare ya, cuma itu kan di belakang atau di tengah-tengah, itu nggak full gitu loh. Orang bisa skip gitu loh, endorsan saya gitu kan. Kak, itu mendingan dipisah, ya? berarti kalau misalnya kita ada beberapa bisnis gitu, mendingan untuk personal branding pisah gitu ya? Cuma itu bisa Iya, satu bisa handphone atau enggak? Oh, kalau TikTok bisa kok, ke switch account ke yang lain bisa kok. Oh, berarti kayak email, Bisa. kayak email ya? Atau kayak Instagram? Kayak Instagram kan dia, kayak Instagram kan ada di atasnya itu kan ada switch account ya. Di TikTok juga ada kok switch account. Ini tujuannya biar follower nggak bingung gitu ya? Atau gimana? Iya, biar orang follow kita gitu loh. Kalau misalnya kita pokoknya kita saran saya stick di satu konten aja. Kalau saya memang ada konten-konten lain yang misalnya saya bikin jokes atau apa gitu ya, itu pasti berhubungan dengan properti. Entah itu saya yang membahas mengenai KPN, membahas mengenai suka duka menjadi agent properti kayak gitu-gitulah. Tapi tetap harus berhubungan dengan properti. Kalau untuk yang lain kita di akun yang lain, tapi orang nggak bingung ya. Maksudnya kan aku kadang lihat juga sih ada orang tuh dipisah gitu, beberapa akun gitu ya, supaya mungkin apa orangnya nggak bingung waktu ngeklik di mana, ngomongnya apa gitu ya. Tapi kalau campur-campur orang maksudnya bingung, misal mau ini ya. Sebenarnya bisnis apa dulu nih? Masih hubungannya masih properti apa beda? Beda Misalnya, sih. mendingan dipisah aja sih, jangan digabung-gabung. Karena kan kita kan jadi agent, kita kan mau memperdalam TikTok ini kan untuk jualan rumah ya, gitu. Jadi ya biar orang tahu kita serius aja gitu loh jual rumah, karena banyak banget nih ya ada selebgram atau misalnya seleb TikTok yang tengah-tengahnya ada review rumah, tapi mereka konten-konten yang lain selebihnya gitu loh. Nah itu orang mau cari rumah sama dia juga agak ragu gitu ya, gitu loh. Mereka akan menyangka dia itu bukan agent properti gitu. Oh, maksudnya dia nggak Kayak jelas gitu sih. gitu ya? Iya, kan kita kan mau nge-branding diri kita mau kasih tau ke teman-teman, ke followers kita, ke orang audiens itu kalau kita ini agent properti yang jual rumah gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi kalau dia punya beberapa akun itu kan saya sempat lihat tuh. Itu maksudnya kalau dia nge-DM di situ berarti dia tanya tentang rumah gitu. Tapi kalau yang dia tertarik di tempat lain dia nge-DM di tempat lain gitu maksudnya. Iya, kan setiap ininya kan beda-beda. Setiap akunnya beda-beda. Cuman kalau dicampur itu distract gitu ya? Iya, jangan deh, mendingan deh. Jangan deh. Okay. Itu bisnis lain itu sebenarnya ada lagi sih kelas-kelas lainnya, itu bisa cari di lain-lain ya. Itu mengenai bisnis online itu ada banget kelasnya. Itu beda cara ngolahnya beda. Oh, Kak, itu kalau misalnya kita upload sama take ini ya video gitu sama yang untuk ngupload itu handphonenya dibedain atau enggak ya? Kan kadang bisa ngehang kan kalau misal handphone yang biasa kita pakai gitu kapasitasnya kan misalnya lebih kecil karena sudah terlalu banyak grup gitu. Itu dia makanya saya tuh punya 2 handphone. Yang satu khusus buat ambil gambar, yang satu lagi buat grup-grup. Iya, soalnya kan kadang kita pas ngetek gitu terus tiba-tiba ada telepon lah atau maksudnya tiba-tiba ting gitu. Makanya aduh susah sih kalau kayak gitu ya, kita ngomongnya ya memang mesti dipisah sih dari awal sih. Kalau saya sih nggak anti banget nih sama pribadi yang cuma buat keluarga doang, yang ini khusus grup gitu, jadi dibeda-bedain aja. Nanti kalau misal kita mau ngupload berarti kita kirim gambar yang kita sudah edit ke itu ya, ke handphone yang itu ya. Kalau kayak gitu, kalau saya sih satu handphone ini buat ambil video sama buat ngedit. Terus kirimnya ke itu, ke handphone yang utama? Kalau saya memang udah di sini satu handphone aja. Jadi buat ambil video sama buat edit di sini. Terus TikToknya juga di situ?
Di sini juga semuanya. Oh, jadi nggak bisa handphone ya? Berarti yang untuk pekerjaan sendiri, terus yang untuk grup-grup sendiri gitu ya? Iya, betul. Oke. Thank you ya, Kak. Iya, karena ya mau gimana pun juga kita mesti apa ya namanya ya, agak modalin dikit lah ya. Karena kan kita mau jadi agent profesional, kita mau ada agent yang jadi agent yang dikenal orang-orang banyak gitu, yang aktif terus gitu kan. Gitu, gak cuma sekali-sekali doang review rumah gitu, tapi kita mau terus-terusan nih gitu. Cuman kalau misalnya handphone Kak, itu bisa ngelink ke handphone yang itu ya, utama ya. Kalau misal kita kan ada handphone satu lagi, cuman nanti kalau untuk nomornya kita pakai handphone yang utama atau pakai yang baru ya? Itu sebenarnya pilihan aja sih. Sebenarnya pilihan aja sih kalau misalnya apa? Kalau misalnya ibu punya handphone mungkin mesti beli handphone satu lagi buat ini sih, buat khusus grup ya, handphone yang biasa gitu loh, yang nggak bisa, maksudnya nggak buat tag video atau apa gitu loh. Jadi nggak ngehang, jadi khusus buat ambil video aja, mengedit gitu. Oh gitu. Berarti yang grup itu di handphone satunya, tapi yang satu lagi khusus untuk ambil-ambil sama upload-upload. Iya, kalau saya sih begitu. Kalau saya udah saya pisahin. Oh, saya soalnya udah beli handphone satu lagi karena handphone saya kan sering ngehang, banyak grup gitu kan. Makanya saya pernah 2 minggu nggak bisa apa-apa karena ngehang. Iya, saya tahu tuh kalau agent kan banyak banget grupnya, ya ampun. Tiba-tiba di invite lah, aduh ya ampun deh. Iya. Makanya saya pisahin sih memang. Thank you Kak. Oke, sama-sama. Ini ada lagi yang mau nanya, mungkin yang rumah Bintaro Indra. Indra mau nanya kali? Bisa di-unmute? Ada yang mau nanya lagi? Kita coba yang lain ya Kak. Oke, ada yang nanya lagi? Apa udah jelas? Nanti materinya di-share ya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa DM aku aja sih. Instagram aku ada ini nih. Tadi mana ya? Instagram aku ada di sini. Teman-teman bisa DM aja, Olivia Lims.